Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini, biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Terhadap khusus kepada seluruh jemaat HKBP Pringsewu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 17, demikianlah dikatakan. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita perbuat sebenarnya itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Tidak ada kehidupan yang kita jalani ini yang tidak kembali kepada diri kita. Sehingga firman Tuhan ini yang tertulis di Amsal 11 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan kita, apapun itu, baik dari sikap yang baik atau sikap yang tidak baik, karena semuanya itu akan kembali kepada kehidupan kita. Jadi tidak ada kehidupan yang tidak kembali kepada pribadi, tetapi semuanya akan kembali kepada pribadi kita. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu yang akan kembali kepada kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita menyepelekan dengan apa yang kita perbuat, atau jangan pernah menganggap remeh dengan apa yang kita sedang lakukan hari ini. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada pribadi kita, bukan kepada siapa-siapa. Jadi ketika kita bermurah hati, ketika kita memiliki empati kepada orang lain, sebenarnya kita sedang membangun empati untuk diri sendiri. Ketika kita bermurah hati, kita sedang membangun kehidupan yang bermurah hati untuk diri kita sendiri. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan, jika engkau bermurah hati, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sehingga hidup kita tenang, hidup kita menjadi berkat, dan hidup kita akan menjadi kasih yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu menciptakan kehidupan manusia adalah untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena dia akan menerima berkat pula. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di kalimat berikutnya ada perlawanan, ya. Ada istilahnya, jika ini adalah yang baik, maka di sini ada yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi orang yang memiliki perilaku yang tidak baik sebenarnya sedang menggerogoti dirinya sendiri. Bisa saja kita umpamakan ketika kita benci kepada orang lain, ketika kita kesal kepada orang lain, ketika kita marah kepada orang lain, apa yang sedang kita alami secara pribadi kita? Kita marah, yang sakit itu kita. Kita benci kepada orang lain, yang sakit itu pribadi kita. Kita tidak nyaman, kita tidak nyenyak tidur, pikiran pun tidak karuan, maka kehidupan kita itu menjadi sakit. Makanya banyak orang yang memiliki persoalan itu hidupnya tidak tenang. Orang yang memiliki banyak musuh itu hidupnya tidak nyaman. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan kita adalah untuk hidup saling mengasihi,
untuk hidup saling berbagi, untuk hidup bisa menjadi berkat, bukan berbagi kutuk, berbagi caci maki, berbagi kekejaman dan kekejian. Tetapi Tuhan meletakkan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita bermurah hati, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri, tetapi ketika kita bersikap kejam, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah demikian, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah berkat bagi semua orang, dan bermurah hatilah, supaya kita bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami dapat mengasihi kehidupan kami, bisa bermurah hati kepada kehidupan kami dengan cara kami bermurah hati kepada orang lain, mengasihi orang lain, sehingga itu semua akan kembali kepada kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan itu kepada kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bisa memikirkan sesama kami. Ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami berkatilah, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan orang banyak. Berkatilah Tuhan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu, yang sakit kiranya Engkau berikan pemulihan, yang berduka biarlah Engkau Tuhan memberikan penghiburan, yang bergumul dalam penderitaan biarlah Engkau Tuhan yang menopang kehidupannya, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di dalam kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes dengan ketat. Jangan lupa untuk terus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.